Baru gue mau ngomong, we are the originals. Gak apa-apa sih, perkenalan aja kan, ini baru yang kedua. Siapa tahu ada yang belum kenal kita gitu kan. Oke, gue Tania. Gue JJ. Gue Almira. Gue Regis. Dan welcome to Girls Talk Again. Sepi banget. Again. Iya, biasanya rame di sini. Biasanya rame, tapi lagi pada sibuk ya. Iya, lagi ciwi-ciwi semua. Ini tidak disponsori. Mohon kalau mau sponsor. Iya, kalau mau ada namanya sponsor dulu di kita. Oke. Apa kabar nih guys? Baiklah. Baik aja lah. Kayaknya udah lama nggak ngobrol jadinya agak kaku. Udah lama gak ketemu. Enggak ding, ketemu tiap hari di kantor. Kalau ketemu. Kita hari ini bakal bahas apa? Apa Hari ya? ini kita bakal bahas topik yang lumayan sensitif. Oh ya, jadi kita disclaimer dulu nih awal-awal. This is just our opinions. Jadi if you guys have opinion lain ya kita terima hal tersebut. Tapi yang kita sebutkan di sini itu based on our experience and opinions. Gitu. Ya, jadi disclaimer aja, ini pendapat dari kita, mungkin pendapat kalian berbeda, tapi juga kalau misalkan kalian mau open debate, kita terima banget ya. Kayak ya apa tujuannya kita buat podcast ini kalau tidak ada debat. Komen guys di bawah. Jadi didebatin gak apa-apa, karena yang mau kita bahas untuk kali ini adalah tentang feminisme. Itu hal yang bisa menjadi positif, bisa jadi terlalu negatif mungkin untuk beberapa orang. Untuk halangan kita ya, oke kita mulai dulu. Feminisme ini apa sih? Gitu. Sebenarnya apa feminisme ini? Siapa yang mau jelasin? Coba Ila. Coba sejarahnya dulu nggak, awal feminisme itu gimana? Iya, feminisme dulunya apa? Oh, Feminisme dulu dong. Ya. Mungkin bagi gua sendiri ya, feminisme untuk di Indonesia itu lahir karena penindasan yang terdapat kepada wanita. Kenapa dulu R.A. Kartini sangat amat memperjuangkan hak-hak wanita, terutama di bidang pendidikan, karena emang pada saat itu kaum wanita itu lebih rendah dibanding kaum laki-laki. Derajatnya? Iya, Dipandangnya derajatnya lebih dipandangnya lebih rendah. Dari situ timbul gerakan untuk menyetarakan hak wanita. Gitu. Tuh. Ya, gimana kalau Regis? Kalau menurut gue, feminisme itu sebenarnya lebih ke ya perempuan itu nuntut keadilan sih. Jadi bukan ingin, kan banyak orang yang berpendapat kalau feminis itu bahkan untuk menjatuhkan kaum laki-laki. Sebenarnya enggak. Kita hanya butuh keadilan gitu. Bukan berarti kita pengen derajat kita lebih tinggi dari laki-laki, enggak. Cuma ya itu, kita cuma butuh kesetaraan dan keadilan aja. Gitu sih. Iya. Ya, kalau JJ deh, kalau JJ dulu nanti lagi deh gue. Ya. Nah, menurut gue sendiri sih ya, kalau misalnya feminisme itu ada berawal dari yaitu kalau misalnya wanita tuh menuntut hak-hak mereka yang sebenarnya nggak adil gitu, yang nggak setara dengan laki-laki. Makanya muncullah gerakan tersebut. Gerakan ini ya juga kok serius banget? Kok serius? Aduh. Jadi pokoknya gerakan ini itu cuma untuk buat kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya dengan adanya gerakan ini juga menguntungkan laki-laki gitu. Karena kita benar-benar mau ngilangin yang namanya budaya patriarki kolot, dan juga kita mau yang namanya ngilangin kesenjangan di mana adanya yang kayak ini nih perannya perempuan nih, ini nih perannya laki-laki nih. Karena peran itu sebenarnya berawal dari yang namanya kebudayaan gitu. Sedangkan di Indonesia ini masih menganut budaya patriarki yang sangat tinggi gitu. Ya mungkin ngejelasin feminisme gitu untuk yang belum tahu artinya apa. Feminisme itu adalah gerakan untuk kita perempuan mendapatkan hak-hak hukum, hak bersuara, hak bersuara, terus untuk Hak memilih, hak di politik, hak di edukasi. Dimana kita dihukum itu ya kita sama aja gitu, semuanya kita dapetin. Terus abis itu kebanyakan aktivitas feminis itu berkampanye untuk hak-hak hukum perempuan, hak kontrak, properti dan suara yang tadi. Terus hak perempuan, integritas dan otonomi tubuh, untuk aborsi, hak-hak reproduksi. Maaf ya sambil baca karena kalau nggak kayak gini nanti misleading.
untuk perlindungan perempuan dan anak perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, pemerkosaan, hak-hak di tempat kerja, cuti hamil dan upah yang setara, menentang kebencian terhadap wanita dan terhadap bentuk-bentuk lain diskriminasi khusus gender terhadap perempuan. Wah, banyak ya. Banyak banget Banyak ya. banget. Banyak mau nggak sih? Kalau ada yang bilang kayak gini, lu nuntut kesetaraan, sekarang udah 2020 nih. Apalagi yang lu tuntut dari kesetaraan? Emang belum cukup setara perempuan dan laki-laki? Menurut lo? Menurut gue sendiri ya, sebenarnya masih jauh dari yang namanya setara. Karena masih banyak hak-hak perempuan yang nggak didapetin, tapi laki-laki itu mendapatkannya. Contohnya ya, misalnya di bidang politik aja. Emang sebenarnya sih kita nggak ngomongin kuantitas tapi kualitas. Tapi dari hal kecilnya aja, kalau misalnya kursi di DPR itu perempuan itu presentasinya lebih kecil daripada laki-laki gitu. Kenapa gitu? Dari situ aja ya. Kenapa? Kayak gitu. Dari gue ya. Dan Makanya, masih ada juga dan kasus masih banyak yang lain. yang gaji tidak setara itu ya masih ada Iya. di beberapa perusahaan di Indonesia. Terus gue mau nanya kayak kenapa RUU PKS yang bakal menguntungkan wanita-wanita yang diperkosa dan apa pokoknya yang wanita-wanita yang diperkosa kenapa nggak disah-sahin gitu? Kepentingan feminisme sendiri menurut gue setiap tahun itu pasti berbeda. Dari yang awalnya nuntut pendidikan, terus sekarang mereka nuntut untuk penghapusan kekerasan seksual dan Iya. memang yang lagi struggling banget yaitu RUU PKS Dan yang- nggak disah-sahin sampai sekarang. Iya, itu entah kenapa sudah berapa tahun lamanya Mempertanyakan hal itu mempertanyakan juga. maksudnya. Ada apa? Banyak banget debat di TV yang gue tuh pernah nonton. Jadi wanita yang pro tentang RUU PKS ini, terus ada bapak-bapak dari fraksi mana gitu, dia jadi lawan debatnya. Jadi si wanita ini bilang ada kekerasan di dalam hubungan rumah tangga. Bapak ini nggak terima, lu udah jadi istri. Masa masih ada sih kekerasan seksual dalam rumah tangga? Lu udah jadi istri loh. Terus perempuan ini tuh dia umpamain gimana kalau istrinya sakit. Terus yang laki-laki dia bilang gini, tinggal ngangkang aja. What the fuck? Yang kurang edukasi siapa ya sebenarnya? Dan sangat disayangkan ini disampaikan oleh orang yang cukup penting di Indonesia. Ya. Ya bisa dibilang juga berpendidikan dong. Tapi Harusnya sih berpendidikan. Iya, sekarang harusnya dia sih. udah memegang Dan jabatan punya yang tinggi. jabatan. Ya. Mungkin sedih banget sih karena kita sebagai perempuan nih kita dituntut banyak hal dan juga laki-laki Banyak. dituntut banyak hal. Ya. Kita punya biasnya masing-masing. Laki-laki punya biasa sendiri, perempuan punya biasa sendiri, perempuan punya tekanannya sendiri, Laki-laki juga punya tekanannya sendiri. gitu. Tapi kenapa harus ada tekanan itu gitu? Kenapa harus ada gap di antara dua hal ini? Kita sama-sama manusia. Kita sama-sama punya punya otak, punya badan. Paling mungkin yang berbeda cuma di fisikalnya aja gitu. Fisikal kita ya berbeda antara laki-laki Tapi- dan perempuan. Kan sebenarnya perbedaan ini terjadi balik lagi di rumah ya kan. Di rumah kita diajarin hal-hal kayak perempuan harus bisa masak, harus Iya. bisa bantu-bantu. Makanya Kalau balik laki-laki lagi. harus pinter bikin sesuatu. Pokoknya harus pinter Pinter cari duit. harus bermaskulin, harus Yes. bisa Peran maskulinnya harus ditonjolkan, Iya. padahal nggak seperti itu. harus bisa nge-guide segala macam. Kenapa perempuan nggak diajarin hal itu dan kenapa laki-laki nggak diajarin hal yang bersih-bersih segala macam, sedangkan itu state of survival. Lo kalau mau makan, ya masa sih lo mau tumpahinnya ke gender gitu. Yes. Lo makan lo gitu. Lo- untuk keselamatan lo sendiri gitu. Lu bayangin lu tinggal Kenapa? sendirian ya, lu bayangin tinggal Ya sendirian. udah wanita aja yang masak gitu ya. Kenapa? Padahal itu lo yang mau makan gitu Yep. kan. Terus habis itu juga lucunya kita dituntut untuk bisa masak. Tapi kalau kalian lihat gitu ya, yang ada di atas sana maksudnya chef-chef terkenal itu kebanyakan laki-laki. Iya, Padahal benar. kita yang dituntut bisa masak. Ya kan? Ada kasus baru itu perempuan dia kabur dari satu rumah kontrakan atau rumahnya sendiri. Dia itu ternyata sudah menikah siri dengan si laki-laki ini. Perempuan ini menikah waktu umur 13 atau 14 tahun. Wow. Sekarang umurnya 17 tahun. Ngeri. Itu kita tidak tahu ya menikahnya dipaksa atau dia tidak punya pilihan. Ya. Dia kabur. Terus dia laporannya dia sering disiksa karena dia nggak bisa masak.
dan dia tidak boleh keluar rumah sama sekali. Jadi tetangga aja nggak ada yang tahu kalau di dalam itu laki-laki ini tinggal sama istri dia. Miris sekali. Itu gak tahu sih. Itu aneh sih, Makanya itu sampai kasus sekarang aneh sih. aksi feminisme itu masih terus disuarakan karena banyak sekali kasus, terutama tentang kekerasan seksual, tidak bisa memilih. Tuntutan kita tuh sekarang cuman pengen wanita tuh mendapatkan edukasi agar dia bisa memilih. Ya, benar sih. Tapi kan maksudnya emang benar kata Lola, tiap tahun itu beda-beda, gelombangnya itu beda-beda. Nah, Tania bisa jelasin nih apa emang dari awal yang sebenarnya yang dituntut oleh gerakan ini tuh beda-beda. Iya, sebenarnya sama, tapi makin lama kan ngelihat kayak oh iya ternyata ada hal yang belum terbuka dan belum diperjuangkan nih, ya udah kita perjuangin ini. Jadi feminisme itu sebenarnya udah ada dari zaman Yunani, cuman secara besar ya, secara global ya, kampanyenya itu mulai di gelombang pertama itu di Seneca Falls Convention tahun ketiga pada tahun 1848. Itu lama banget. 300 pria dan wanita bersatu untuk tujuan kesetaraan bagi wanita. Terus gelombang kedua itu 1960-an. Dalam fase ini itu untuk seksualitas dan hak-hak reproduksi gitu, untuk aborsi dan segala macam. Terus gelombang ketiga itu pertengahan 90-an untuk hal ini, kalau di sejarah sih dibilangnya masih gimana ya, sampai sekarang sih yang belum terlalu perjuangin banget lah, karena dan ya gelombang sekarang adalah kita ini yang masih abu-abu, yang masih berjuang. Untungnya ada Women's March kayak tiap 8 Maret. ya, tiap 8 Maret di dunia, di Jakarta ada, di Lampung ada, di mana-mana ada. Itu yang masih harus kita perjuangin. Dimana caranya, kenapa kita masih jadi sex object sampai sekarang? Ya, kita masih jadi sex object. Kita masih dilihat kayak oh ya wanita itu seksi, Atau produk rumahan, produk yang berada di dalam rumah saja. Ya, dan benar. juga karena kita punya tits dan boobs, terus kita nggak bisa punya akal, kita nggak lebih pintar, kita nggak bisa lebih pintar daripada laki-laki. Padahal lo kalau mau rule the world, yang lo perluin adalah otak, ya kan? Otak doang kan. Ini nggak ada urusannya kalau lo mau jadi presiden atau lo mau jadi pemimpin CEO segala macam, yang lo perluin adalah otak. Gimana caranya lo bisa ini? Lo berpikir. Apa yang bedanya? Otak kita semuanya sama loh, secara saintifik ya. Otak kita gedenya sama, otak kita bisa ke IQ yang setinggi mungkin, itu banyak kok. IQ 10 orang tertinggi IQ-nya di dunia itu ada wanita. Jadi apa gitu? Harusnya nggak ada perbedaan dong. Kenapa Harusnya ada perbedaan harusnya. itu? Karena kita semua kalau mau bekerja, mau sekolah, mau apa-apa, kita pakai otak. Ini nggak berurusan Yang ke bawah itu nggak ada urusannya. Ini beda lagi, kalau lo mau bahas soal ini beda lagi urusannya gitu. Kecuali lo emang lo laki-laki dan lo pengen hamil, itu baru gue bingung. Kalau ada gue juga bingung kayak gimana ya. Kalau ada perempuan pengen reproduksi sperma, gue juga bingung kayak mana. Aduh, belum nyaman otak gue. Makanya itu beda. Tapi nih ya, to be clear ya, karena emang mungkin feminisme ini suka disalah kaprain orang. Kayak apa sih lo sok-sok membela hak wanita gitu. Lo feminisme galak banget lo, Yes. dikit-dikit dipermasalahin, Iya, dikit-dikit bikin petisi. Sebagai apa-apa salah, mau gerak ini salah, cowok begini salah. Kok kayaknya kalian penglihatannya kayak benci banget ya sama cowok. Kayak to be clear aja, sebenarnya kita itu tidak membenci lelaki, itu hanya mitos, guys. Kan dari awal kita bilang kita tidak menuntut untuk lebih dari lelaki. Iya, nah mungkin itu tuh karena pandangan feminisme zaman sekarang itu banyak oknum-oknum yang kayak gue harus pokoknya perempuan tuh harus lebih wow daripada laki-laki. Pokoknya perempuan tuh harus lebih hebat nih daripada laki-laki. Makanya itu mungkin yang ngebuat orang kayak ngelihat gerakan feminisme ini kayak ini itu cuma self defense atau radikal banget gitu. gitu. Itu yang ngebuat laki-laki mungkin takut atau merasa ya kalau misalnya dia deal sama cewek, dia bakal lemah. Dia lemah. Karena kan cowok harga paling diri anti gue, tuh, harga paling diri gue lemah. taruh di Cowok mana kan nih? alpha guys. Itu balik lagi
gimana caranya supaya nilai-nilai kesetaraan ini terjadi gitu. Itu balik lagi ke rumah. Iya, benar. Apa yang lo ajarin ke anak lo itu harus dirubah kayak dan gitu. di lingkungan Budaya. kita budaya sudah tertanam nilai-nilai tersebut, nilai-nilai maskulinitas. Kayak- Semuanya itu harus bertuju Pada kepada laki-laki. laki-laki. Kayak Karena kan bukan budaya loh yang buat orang, tapi orang yang buat Buat budaya. Iya. Karena dulu suara perempuan itu dibungkam. bener-bener yang kayak lo mau belajar aja nggak bisa. Iya. Kayak woman have to be Sebelum era submissive, Kartini cuy. memperjuangkan kita, gue nggak ada di sini sekarang. Terima kasih Ibu Kartini. Gue udah riset lagi nih ya. Gue udah riset lagi Terima kenapa kasih. feminisme itu harus ada gitu. Karena pertama, ini 100 tahun yang wanita nggak bisa lakuin ya dulu. Beberapa hal. Wow. Itu pada tahun 1918, wanita nggak boleh milikin properti, nggak boleh punya rumah. Kalau dia nggak Atas punya nama suami, dia? nggak bisa. Oh iya, harus Terus atas nama habis suami. itu melayani jadi juri di pengadilan. Dulu tuh nggak ada yang namanya juri, itu Hakim, adalah cewek wanita. gitu, nggak ada ya? Hakim itu wanita itu nggak ada. Terus yang ketiga, wanita itu entah kenapa ditolak layanannya. Kalau kita beli beli pakai uang kita sendiri di supermarket. Pokoknya kalau kita mau beli sesuatu itu harus bareng laki-laki. Nggak tahu kenapa. Aneh ya. Terus habis itu sedih banget. Ya baru perubahannya baru ada di tahun 82. Lama banget ya. Terus yang kedua jadi akuntan dan pengacara. Dulu kita nggak dibolehin jadi pengacara ataupun akuntan. Baru di tahun 1923 ada perempuan pertama namanya Ivy Williams. Terus yang keempat hak upah yang sama. Mungkin sampai sekarang Sampai masih sekarang. Itu sampai Masih sekarang. tapi perjuangan. at least udah lebih better. Iya. Iya. Sekarang itu perempuan udah ada yang jadi CEO, perempuan tuh udah ada yang punya perusahaannya sendiri. Perempuan pun sekarang udah ada yang bisa jadi gubernur gitu-gitu. Jadi bahkan presiden kita ada yang perempuan gitu. Tapi iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kayak gitu. Maksudnya kita tuh sekarang mau berperan sebagai kaum feminis yang arif, yang pinter, yang bener-bener cuma pengen kesetaraan dan keadilan bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan. Mungkin gitu. ini nih. Ini sih yang paling shocking ya, yang ini sih dianggap sebagai orang di dalam hukum, di mata hukum. Kita dulu nggak dianggap orang di mata hukum. Demi apa? Gue baru tau sih. Baru gue kaget tahu. gue. Baru di tahun. Terus kita dianggap apa? Nggak tahu. Apa kita? Baru di tahun 1929. Makhluk halus. Makhluk halus. Wanita jadi orang di dalam mata hukum. Kita baru dianggap jadi orang. Tapi ini deh, bahas, coba gue buka ini KBBI, KBBI arti perempuan. apa nih? Itu kan lagi banyak tuh isu-isunya sekarang yang kayak ganti arti ya. Ya ganti Iya, ada. Ganti arti Ganti perempuan. Ya karena banyak KBBI. banget dan Terus terus kita bisa diedit. enggak deh kayaknya. Enggak, itu ngerti udah sih dari gua. lama sih. Coba lo buka sekarang Kata perempuan. dan bandingin sama gue buka yang laki-laki ya. Oke. Terus gue lemot guys. Ya, kayak mana sih guys? Oke. Coba KBBI laki-laki. Kok nggak ada laki-laki? Hah? Perempuan menurut kbbi.web.id, bener nggak sih websitenya? Yap. Ya, benar. kbbi.web.id. Orang manusia yang mempunyai puki dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui. Wanita, istri, bini, betina. Yang Khusus bawahnya, untuk yang hewan. bawahnya. Yang bawahnya? Jalang, pelacur, Geladak, Terus? jalan, jangak, pelacur, lacur, pecah, nakal. simpanan. Terus? Keperluan siapa? Aduh. Siapa? Pusing gue Pelacur, aduh hancur hati gue. Keperempuanan, perihal perempuan kehormatan sebagai perempuan. Apa sih yang perempuan cabul? Lihat-lihat muka Ila sedesperate. Gue baru tahu loh. Jet banget. Ya itu makanya itu balik lagi yang kayak sebenarnya gerakan feminisme itu ya buat ini. Masih sangat diperlukan Iya, sekarang. buat ini guys. Coba deh buka Wow. KBBI-nya kalau misalnya nggak percaya. Ya, buka KBBI Definisi kalian. laki-laki oh, apa? kalau nggak nanti diedit ya, editor Laki-laki. KBBI Oh, iya, ya, iya, laki- perempuan. Aku masukin linknya juga sekalian ya. gitu. Biar orang mau percaya. Ting terus comparein sama laki-laki gitu. Kalau laki-laki itu yang punya zakar, jakun, berkumis, terus keberanian, kegagahan. Wow. Itu maksudnya kata-kata kalian bagus, tapi kenapa Kita kata-kata pelacur, Pelacur, jalan, nakal, simpanan.
Simpanan siapa boy? Simpanan siapa? Lu simpanan siapa? Nata iya kami. Bener banget, kita punya panggilan wanita, kupu-kupu malam. Nah itu Oh iya, bener. Iya, Satu bener-bener. hal lagi, kenapa wanita kan disuruh jagain banget kan? Iya. ininya, vaginanya. Oh jangan sampai dibagikan ke orang laki udah kayak gitu Ah, ya. ya itulah. Giliran laki-laki, ya udah yang penting jangan nakal-nakal. Padahal ujung-ujungnya kalau si laki-laki itu ngambil anak orang, lo yang rugi ya kan, orang tua, iya nggak sih gitu. Jadi apa perbedaannya? Seharusnya sama aja. Semuanya harus sama-sama jaga masing-masing. Terus Kita juga itu manusia, kita sama-sama manusia. Benar dari tadi kita udah bilang kita sama-sama manusia. Bagaimana caranya memanusiakan manusia itu sendiri? sampai ada kalau nggak salah ini nih buku atau apa ya, atau gerakan ya, ada yang ngomong kayak is woman human, kayak kita manusia bukan Kita sih? Kenapa bahkan kok kita dipertanyakan. kita kayak- Ya, makanya tadi di kayak tahun berbeda apa banget tahun ya. 18 apa manusia perempuan baru tuh bukan dipandang jadi orang. Terus kayak kalau masih kita Astagfirullah. menyuarakan mau setara, ada yang ngomong kayak gini, lo kalau nggak ada bapak lo juga lo nggak bakal ada di sini. Ya lo juga kalau nggak ada Iya, nyokap kalau lo nggak- nggak bakal ada di sini. Kayak kita tuh butuh satu sama yang lain dan Iya. makanya kita tuh ya butuh Butuh kesetaraan, guys gitu. Kalau nggak ada Nih, gue nggak ada lo, ya udah. ada orang juga yang ngomong kayak gini. Feminism itu nggak hanya membebaskan perempuan, tapi gerakan ini juga membebaskan laki-laki dengan memutuskan standar-standar yang diberikan masyarakat pada perempuan dan laki-laki. Standar-standar apa? Balik lagi ke peran-peran yang sudah turun menurun. itu. Iya, maskulinitas, sama feminim. Kayak yang lelaki itu nggak boleh nih pegang sapu di rumah. Lelaki tidak boleh menangis Iya. karena cengeng. Perempuan nggak boleh jadi supir. Kenapa Kayak sih? gitu. Ada yang bilang lelaki tidak boleh menangis. Kalau nggak lo kayak cewek. Kayak kalau nggak ini juga cewek udah punya anak nggak boleh kerja. Iya. Oh. Ya kan? Udah Salah cewek di sekali. rumah aja. Gitu. Kalau soal nangis ya, menurut gue tuh emosi yang Itu emang ada di manusia. dalam diri masing-masing loh. Itu manusia. Bukan Manusia- cuma ya, perempuan manusia tuh- yang bisa nangis. It's allowed untuk nge-expressin aja loh. Nah. Apa yang lagi dirasain ya udah, nggak apa-apa, bukan karena lo laki-laki lo nggak boleh nangis Yap. kayak gitu. Itu yang harus kita kan kasihan hapuskan. jadinya. Kayak kita tahu kalian itu lagi sedih, tapi kalian nggak boleh nangis. Kenapa gitu? Terus stigma Karena yang udah lo diajarin soalnya. Iya. Kenapa guys? Kenapa guys? Kita juga Iya. bingung banget Terus jawab habis itu guys. kayak kita kalau udah punya anak, kita nggak dibolehin lagi kerja kayak gitu. Kita punya ambisi guys. Kayak kenapa kita harus ditahan ambisi kita cuma karena kita punya anak? Kalau misalkan kita bisa balance itu Iya. semua, Malah lebih banyak bagus kok, kan? ya. Iya. Banyak banget. Wanita hebat, bisa merangkap. Yes. Dia bisa Jadi melakukan apapun. apapun yang dia mau. Ya maksudnya, ya manusia tuh hebat. Lo kalau udah in state of survival lo bisa ngelakuin Lo bisa. apa aja. Iya, udah. bener. Intinya gitu. Gak harus kok kayak yang ngangkat galon itu cuma laki-laki. Wih, nyokap gue ngangkat galon tiap minggu kayak gitu. Kalau lo kuat tuh bisa Iya. angkat. Tapi sayangnya gue nggak kuat. gue belum Iya. kuat Gue aja. juga belum kuat aja. Tapi ini nih bukan yang kayak gini ya. To be clear kayak kayak apa ya? Kayak cewek-cewek tuh yang makanya kayak lo jangan kayak gitu dong. Gue juga bisa nih ngelakuin ini gitu. Sebenarnya bukan itu. Ngerti gak? Yang ada yang sebenarnya kita perjuangkan kayak gue juga bisa kok angkat galon, lo jangan ngeremehin gue kayak gitu. Bukan kayak Oh, gitu iya, iya, juga. iya. Bukan karena, gitu juga karena ya. banyak tuh yang ngelakuin kayak Itu gitu simpelnya. kan. Ya. Ada Itu yang bilang lo simpelnya aja. kalau mau nuntut kesetaraan ya udah lo nggak usah ini apa nggak Ya. usah duduk di kereta biar cowok aja yang duduk, lo berdiri semua, Iya. cewek-cewek nggak usah dikasih kursinya. Sebenarnya Sebenarnya kan- lo merasa setara kan kalau kayak gitu ya nggak gitu. Maksudnya Nggak sebenarnya tuh ya hak-hak kita sih, karena emang si cewek dan cowok tuh punya privilege-nya masing-masing. Ya. Tapi kan gitu. sebenarnya emang lebih ke pekerjaan dan segala macam. Iya. Terus juga mungkin untuk yang cewek-cewek yang masih ngelakuin hal ini nih, misalkan kalian udah teriak-teriak soal feminisme, Yes. tapi Tapi at one time ketika kalian lagi lemah gitu, kalian nyuruh laki-laki, udah sih, kan lo laki. Kalau lo masih ngomong kayak gitu, lo belum tahu esensinya feminisme itu untuk apa. Jadi apa yang lo omongin gitu. Iya, kalau nggak gue kan perempuan, nggak harusnya gue nyatain perasaan gue duluan. Kayak iya, the hell, emang kenapa lo nyatain perasaan lo duluan? Gitu. itu tuh Sumpah, kebiasaan aja. itu tuh sebenarnya budaya loh. Siapa yang nyatain Ya. perasaan duluan? Cuma itu tuh sebenarnya Siapa budaya ya? loh, budaya yang emang ditanemin di kita. Kayak cewek itu ya
nggak malu sih cewek, masa ngomong duluan sih ke cowok, Iya, padahal emang bener. kenapa? Nah, cewek malu sih ngangkang-ngangkang, kalau cewek mana keanggunannya? Keanggunan lo. Asli itu kesel banget sih kalau Iya, dibilang cewek. Lu iya. jadi cewek nggak anggun banget sih. Ya emang kenapa? Kita kan gitu. berhak untuk mengekspresikan Iya, diri kita benar. sendiri. Kalau gue Gitu. Gue cuma berusaha jadi diri gue sendiri. Gak peduli gue wanita. Gue dong. Pendawa. gue. Stigma itu yang harusnya dihapuskan. Kita menghapuskan stigma-stigma tersebut bukan hanya untuk perempuan tetapi juga untungnya untuk laki-laki, biar dong. biar nanti kalau laki-laki nangis Iya, kalian juga nggak mau kan lemah, dibilang kayak gitu. ih bencong, nangis. Iya. Kan kalian juga nggak mau. Apalagi sekarang kan banyak juga tren-tren yang kayak cowok pakai baju cewek segala macam. Nah, nggak pengen kan kalian dibilangin bencong segala macam. Iya. Nah, inilah kita Padahal kalian cuma bergerak. ingin mengekspresikan diri kalian Yes. doang kalau kayak ya gue suka nih pakai Robby. baju kayak gitu. Siapa tuh? Siapa pakai rok? Pakai rok batik. Siapa tuh? Kawan Serius gue. keren sih. Dia Keren salah satu banget. laki-laki yang nggak Feminis. peduli soal ya mau gimana Iya. itu pakaian bisa gue pakai ya kenapa nggak gue pakai? Benar. Cuma karena gue pakai rok. Ya masa sih gue nggak maskulin kayak gitu. Misalkan dia masih pengen ada maskulin di diri dia, tapi dia pengen pakai baju yang feminin. Itu nggak mengurangi rasa maskulin dia Nah, kok, gitu. iya, di setiap tubuh manusia itu tuh kita punya takaran feminim dan maskulinnya sendiri-sendiri. Kalau perempuan memang feminimnya itu lebih besar, kayak presentasinya mungkin 90/10 atau 80/10, dan laki-laki kebalikannya kayak gitu. Jadi nggak ada salahnya kalau misalnya masih nggak ada salahnya, makanya kenapa laki-laki tuh bisa nangis karena dia punya sisi feminimnya gitu. Dan juga kenapa misalnya ada cewek yang tomboy karena dia masih punya sisi maskulinnya kayak gitu. Iya. Orang-orang tuh harus sadar kalau misalnya seks dan gender tuh beda. Seks itu laki-laki dan perempuan, sedangkan gender itu peranan lebih ke feminim maskulin gitu. Sedangkan kalau dilihat di dunia sekarang gender itu terlalu banyak sekarang. Harusnya itu udah bisa dijadiin kayak apa ya? Ini faktanya loh gitu. Enggak wanita bisa kok tomboy gitu. Dan laki-laki bisa kok feminin gitu. Jadi ya sekarang LGBTA+Q lupa sabar. LGBT LGBTQ ada. Q plus A kayaknya kalau nggak salah. ada tambahan plus A-nya. Ada E-nya. E-nya apa? Iya, gua nggak tahu Lupa. Apa? Ya udahlah itu. Jadi ntar kepanjangan gitu Itu bahasnya. untuk bahasan yang lain aja. Out of topic. Kayak gitu. Kayaknya sekarang di dunia sekarang udah banyak deh, udah bisa ditunjukin kalau itu semua hal itu tuh nggak ada barrier. Yes, Ya udah gitu. Kalau wanita shut up man. Kalian kenapa sih? Aduh. Kalau ini editor kita. Sedang ngomong kalau Maaf, di maaf, editing. maaf. Ya gitu, udah nggak ada barrier. Kalau laki-laki mau masak gitu, mau baking segala macam, ya udah biarin aja. Laki-laki lain yang misalkan masih punya stigma kayak kalau masak sih lo kayak perempuan kayak gitu, ya enggak lah, ya bisa masak pakai otak. Ya, kalau dia bisa masak ya udah berarti otak dia pintar kayak gitu. Yes, benar. Semuanya itu balik lagi ke otak, nggak ada hubungannya ke badan gitu, nggak ada. Yang kita lakuin di dunia ini semuanya pakai otak ya kan. Gue mau nanya deh sama editor kita. Tahu nggak sih feminisme itu apa? Editor kita ngomong cowok ya. Coba kita bersuara aja, nggak usah tampil. Ngomong-ngomong, emang kita di kantor cuma berempat, cewek ini Iya. cuma Iya. berempat. Gue pengen tanya Alhamdulillah. aja. Kalian tahu nggak sih sebenarnya feminisme itu apa? Apa sih? Enggak, coba tahu apa enggak? Jawab. Tahu apa enggak? Tahu, tapi nggak bisa dispesifikin dengan jelasin gua. Oke. Tahu gara-gara Oke. dengerin Tapi kita tahu. apa sebelumnya udah tahu? Ya tahu lah Sebelumnya udah tahu. Tahu, karena emang banyak banget kan feminisme itu ya gerakan-gerakannya ya sekarang gampang banget akses internet segala macam, apalagi pas kemarin Women March Day pasti ramai banget kan snapgram orang I fight for Tapi women masih ada loh yang rights, nggak tahu segala feminisme macam. itu sebenarnya apa. Mungkin sekarang kita dimudahkan dari akses internet ya. Sebenarnya mereka Orang-orang bukan nggak sendiri. tahu, tapi mereka salah kaprah. Ya balik lagi, mereka mikirnya kayak budaya patriarki kolot gitu. Iya, budaya itu sebenarnya Iya. itu budaya yang sebenarnya orang bilang budaya itu harus diikutin, ya nggak sih? Tapi kan dunia ini dinamis, ganti terus, ganti terus, Dulu ganti di terus, ganti Afrika, terus. ada budaya di mana kalau lo ngelahirin bayi perempuan Perempuan. itu dibunuh. Masa Oh, banyak banyak lo sih. masih mau ngikutin budaya kayak gitu? Di cerita-cerita banyak Iya, Ya kayak di pasti. Korea, Iya. di Korea lo kalau punya anak laki-laki, lo sayang-sayang, lo taruh di kasur. Tapi kalau lo punya anak perempuan, lo taruh di lantai. Iya. Gitu. Karena katanya Iya. kalau lo punya anak laki-laki itu bisa doain
orang tuanya. Tapi kalau punya anak perempuan tuh kayak nggak guna, kayak Iya, nggak kayak punya anak. nyusahin. What the Ya, hell? sekarang di daerah kita sendiri aja deh, di Lampung. Iya nggak sih? Kalau yang ya ngerti kan? Siapa Kayak yang adat Lampung? yang Lo orang oh, nggak ada ya? Lampung, yang orang Lampung banget. Kalau zaman dulu sih nggak tahu sih masih sampai sekarang atau enggak. Cuma kayak zaman dulu banget itu kayak kalau punya anak laki-laki itu wah sultan dewa banget, didewa-dewain banget deh gitu kalau punya laki-laki. Karena ada yang dari satu keluarga yang emang gue kenal, dia punya anak itu cewek. Dia bener-bener dia pengen, pokoknya dia hamil terus sampai pengen punya anak cowok, dan alhamdulillah anak kelimanya cowok. Jadi Sampai dia berapa bener kali dia sampai banget ya? bener-bener dia pengen saking pengen punya anak cowoknya karena dia ngerasa kalau cowok itu lebih berguna gitu daripada anak perempuan. Jadi dia punya anak pertama perempuan, kedua dan ketiga sampai keempat perempuan. Alhamdulillah untungnya anak kelimanya laki-laki. Dari situ dia stop punya anak. Makanya kalau maksudnya dengan tidak adanya kesetaraan gender dan keadilan ini banyak banget yang dirugiin. Sampai ya maksudnya sampai orang tuh mikir kayak lo punya anak perempuan tuh kayak Nggak lo nggak bisa berarti ngapa-ngapain cuy. Padahal di zaman sekarang ya walaupun kita masih menuntut hak-hak tersebut, tapi kesempatan itu lebih besar gitu. Makanya kita kayak mau terima kasih aja sama Dewi Sartika, sama Cut Nyakdin, sama Era Kartini, para pejuang-pejuang feminis di luar sana, bahkan yang tidak mengaku diri dia feminis pun ikut menikmati hasil dari yang mereka perjuangkan. Sebenarnya kita juga mau berterima kasih sama perempuan-perempuan yang sudah menyuarakan Kok apa gue yang ngeblank? nggak kita suarain gitu. ya sebenarnya Sudah mewakili sekali. kita. Sudah mewakili ya. kita cuma bisa di sini, mereka udah yang kerana sampai demo. Yang mereka kemarin udah sampai menuntut. yang kemarin Women March Day pada turun ke jalan, tapi kita tidak seperti itu. Iya. Tapi bukan berarti kita tidak mendukung. Iya. Karena memang kalau misalkan gue dibilangin kayak, Tan lo feminis amat sih jadi orang gitu. Aduh. Ya men, gue feminis. Kalau gue nggak feminis, gue nggak sekolah. Sayangnya kayak gitu. Maksudnya kalau misalkan nggak ada feminisme, nggak ada gerakan feminisme, nggak ada Era Kartini segala macam, kita masih diinjak gitu. Kita nggak bisa memperoleh kesempatan yang sama dengan laki-laki. Karena kenapa hal-hal kecil itu harus kita perjuangin gitu. Harusnya kan hal-hal sepele yang kayak ya kita punya hukum yang sama karena kita manusia kayak gitu. Itu kan itu basic human life gitu. Kenapa di dunia somehow apalagi di tahun-tahun kelam dulu itu tuh kita di downgradein banget. Iya, cuma dan karena kita harus apa? menuntut, kita Karena harus- kita cuma karena penasaran kita alasannya perempuan. apa? Perempuan. Gue Oke, juga kita belum perempuan. nemu itu alasannya Iya, apa. tapi kita punya otak, kita bisa belajar dari itu, kita bisa ngebuktiin kok sekarang banyak kan, udah banyak buktinya gitu. Udah, jadi alasan konkret itu apa? Cuma karena kita bisa hamil segala macam terus bla ya enggak loh, kita udah ngejelasin di sini kayak gitu. Terus juga mungkin kan kayak kalau di budaya gue di Padang kan wanita nomor 1 ya. Oh ya, kalau di Padang kebalikan. Kalau di Ada Padang juga kebalikannya, kebalikan. bukan cuman lelaki doang. Tapi yang gue malah kasihan sama para lelakinya. Kalau laki-laki Padang itu zaman dulu itu tuh wajib keluar, wajib apa sih namanya? Merantau. Wajib merantau dan wajib dapat kerjaan. Pokoknya balik ke kampungnya Nah, itu tuh iya. harus punya duit ada yang banyak gitu. beban-bebannya sendiri yang Ada beban dibagi moral antara sendiri, ya. perempuan dan Dan laki-laki. kalau lo mau tahu, kalau misalkan mereka gagal pas merantau, mereka nggak bisa balik lagi ke kampung karena nanti bakal di apa ya? Aib. Cimaki. Aib. Iya, dibilangin aib. Jadi banyak banget dulu orang Padang yang laki-lakinya tuh bunuh diri. Karena daripada gue jadi aib keluarga, mending gue bunuh diri. Kayak gitu. Tapi emang di Korea juga kayak gitu. Iya. Dan gue kasihan gitu. Gue juga maksudnya kasihan gitu. Dan untungnya itu udah gak terjadi lagi. Maksudnya balik lagi mungkin kan masih ada yang ngelakuin kayak gitu. Yaitu laki-laki dituntut banyak kayak gitu. Sedangkan wanita juga punya ambisi yang sama. Jadi tolonglah tuntutan itu cabut gitu. Para kita nanti orang tua, nanti kita ngajarin ke Ya, anak-anak. kita harus mengajarkan anak kita. Wanita sama laki-laki itu sama aja. Kalau misalkan kalian punya ambisi, yang wanita pengen jadi astronot ya udah jadi astronot. Kalau yang laki-laki pengen jadi Koki, kalau chef. misalkan Chef, ya. mau jadi guru TK ya nggak apa-apa, biarin aja kalau emang dia suka sama anak-anak ya kan. Iya, mau Harusnya jadi nggak ada. MUA, beauty Iya, enthusiast. benar. Ya nggak apa-apa gitu ya. Kayak karena- laki, Iya. kayak laki-laki jadi beauty enthusiast kayak ya udah.
kita tuh berusaha untuk nge-break peranan-peranan yang banget dibedain gitu. Kayak ya udah ini nih cuma tugasnya cewek doang nih, ini nih cuma tugasnya cowok doang nih. Kita Harus menghilangkan iya. gap tersebut. Yes, benar. Iya. Udah Udah. kali ya? Jadi begitu. Iya, sekarang begitu, mungkin lebih kayak guys. treatment satu sama lain itu ya sama rata aja. Kalau lo emang lagi lemah, ya udah lo bilang lo lemah. Gue nggak ada Yes. ability kayak gitu. Tapi bukan karena gue cewek ya makanya Ataupun gue lemah. ya ataupun karena gue cowok, gue nggak boleh lemah. Iya. Gue harus kuat terus. Enggak sih. Mungkin apa ya? Kayak gitu. Gue punya tulisan sih. Ya udah. Baca nggak sih? Kita baca. Kita punya tulisan ya. Gue juga Terakhir, ini terakhir Ya, Tadi ini dari JJ dan Tania. dari JJ dan Tania. Lots of issues about gender, and here I want to speak. Women are permitted to be ambitious, outspoken, and educated. Respect the culture, but don't be overwhelmed. It's not good. Our culture unconsciously make women unable to be more than men. I speak for women out there that's scared to do such things. Chase for everything that you want to do. You gotta go see the world because it's everyone's right. Don't be insecure with our environment that dictated women to be a submissive person. Don't you think it's kind of sexist that women supposed to be submissive? Women are able to do what they want to do. We all are the same. We are all in the same frequency. Gitu. itu dari JJ. Soal dari dari gue, setiap orang itu memiliki bias, punya alasannya tersendiri. Bahkan dengan kita menjadi seorang wanita, secara alami tentu saja kita lebih cenderung melihat seksisme terhadap wanita daripada laki-laki. Gitu. Maka dari itu kita harus mencoba mengenali sifat bias diri sendiri dan menyadari bahwa kita tidak tahu bagaimana rasanya menjadi seorang pria di dunia ini. Sabar, sampai mana itu tadi? Gue udah serius loh. Mohon maaf, kecil-kecil tulisannya. Sorry. Wait. Oh ya. Atau seorang pria di dunia ini atau masalah dan tekanan apa yang sering mereka temui. Dan penting bagi pria untuk menyadari bahwa mereka tidak tahu bagaimana rasanya menjadi seorang wanita. Dan oleh karena itu, mereka akan selalu memiliki pandangan yang bias. Inilah sebabnya ketika wanita atau pria mendiskusikan masalah yang mereka hadapi secara teratur, penting untuk mendengarkan dan mencoba memahami bahwa hanya karena pengalaman kalian dalam hidup berbeda itu tidak membatalkan pengalaman orang lain. Terkadang kalian hanya perlu duduk dan mendengarkan orang lain, membiarkan mereka memberitahu pengalaman mereka sendiri dan memahami bahwa kita bukan satu-satunya orang yang mengalami hidup ini. Ini akan membantu untuk melawan bias alami yang mungkin masih banyak dimiliki. Ini juga baik untuk melihat bahwa kita akan selalu memiliki pandangan yang bias, tetapi kita dapat mengurangi ini hanya dengan mendengarkan orang lain ketika mereka mengekspresikan kesulitan yang jelas kayak gitu. Intinya saling mendengarkan, Saling menghargai. mengerti. Pokoknya put Memanusiakan yourself in someone manusia. else's shoes. Itu aja sih. Itu phrase yang paling gue suka sih, put yourself in someone else's shoes. Karena kita nggak tahu kan. Yep. Kita punya Rasanya masalah gitu. sendiri, kadang kita cuma absorb diri kita sendiri, tapi kita nggak coba taruh Untuk diri kita di mengerti, orang ya. lain. Don't be selfish, guys. Yes. Wanita atau pria, don't be selfish. Yep. Kita sama-sama punya kehidupan ini, yang hidup di dunia ini nggak cuma kita kan bukan apa ya, individual gitu sih. Ya, nggak kita makhluk sosial. Kita makhluk Jadi, sosial. kita harus berusaha untuk mengerti satu sama yang lain Yep. tanpa menjatuhkan satu sama yang lain. Kayak terakhir dari gue, pokoknya feminisme itu bukan tentang membolak-balikan gender role. Feminisme itu bicara soal akses pilihan, akses setara, terutama dalam pilihan hidup, dan nyaman berada di ruang yang sama. Itu guys. Coba Agis, Agis ada kata-kata terakhir? Gak ada. Agis gak ada. Sudah cukup sepertinya dari Tania, dari Jaja dan Yaudah, Marina. Agis Jadi yang tutup. Oke. Jadi sekian untuk episode kali ini tentang feminis. Semoga kalian yang di luar sana jadi dapat ilmunya bareng-bareng dari kita. Kita juga masih belajar di sini. Yes. Kita juga bisa kalian lihat tadi kita juga maksudnya bikin materi bareng-bareng gitu di sini. Jadi buat kalian juga yang punya opini sendiri,
Silahkan. Jangan takut untuk komen gitu, karena pasti kita baca juga. Kita di sini kan udah belajar bareng-bareng. Jadi kita juga berbagi. Buat kalian mau cewek mau cowok, pokoknya komen aja di bawah. Terutama untuk cowok pasti banyak sih yang ngerasa kayak ya gitu lah. Aduh. Ya, nggak apa-apa, suarakan aja di bawah, kita terima kok. Namanya itu opini pribadi kan, nggak masalah. Jadi semoga kalian mendapatkan ilmu Dan dan juga terhibur dengan kita yang agak muka-muka garing ini. bingung-bingung, muka-muka so pintar. Oke, see you. Bye. Have a great day. Bye.